Arganan. Istirahat. Ditebak. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 Senin 30 Oktober 2023 di Kabupaten Pasaman dimulai. Laporan pemimpin upacara. Upacara peringati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tanggal 30 Oktober 2023 siap dilaksanakan. Laksanakan. Undangan dimohon berdiri. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, aba-aba penghormatan oleh pemimpin upacara.
mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lapor, pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap. Bacakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pasukan Bhinneka Tunggal Ika mengambil tempat. Lapor pembacaan keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Siap. Bacakan. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928. Putusan Kongres Pemuda Indonesia, Kerabatan Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yon Java, Yon Sumatranen, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar Rukun Pasundan, Yon Islami Tembon, Yon Batas, Yon Celebes, Pemuda Kaum Betawi, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerabatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerabatan lalu mengambil keputusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia
mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia, mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan, sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Pasukan Bhinneka Tunggal Ika disilakan kembali ke tempat. Amanat pembina upacara. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Forum Koordinasi Daerah yang hadir hari ini, pada Pak Kejari, pada Pak Kopet dan Pak Dandim yang disebut Pak Tasdim, kemudian Pak Kapolres dan kemudian Kepala Kementerian Agama, saudara staf ahli, asisten kepala OPD, UMN, UMD, kepala bagian di lingkungan sekitar daerah Persamaan, kepala SMD, MTS, SMA, SMK, Kecamatan Lubis Kaping, Ketua Yayasan ITS Katulistiwa, SAI Pasaman, pimpinan organisasi sosial, organisasi masyarakat, organisasi kebudayaan Sekapan Pasaman. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk membacakan sambutan Menteri Pemuda Olahraga Republik Indonesia pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 95 tahun 2023. Peserta upacara yang terhormat, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini. Kita bersama memperingati Hari Sumpah Pemuda 95 tahun 2023. Kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 24 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Momentum tersebut mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda 95 tahun 2023 mengusung tema Bersama Majukan Indonesia dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk stilasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna-warni, menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia telah membuka seluas-luasnya partisipasi pemuda-pemudi generasi muda Indonesia. Hari ini telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia. Inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda-pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional. Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoax, ujaran kebencian, serta sejumlah problem bangsa lainnya. Tetapi semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti menuju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dan arus informasi yang semakin cepat membuat kesenjangan penguasaan terhadap teknologi dan informasi antar generasi. Demikian halnya dengan tata sosiokultural, politik, dan bahkan bisnis yang dikontestasi. Kita perlu bertanya, apakah artificial intelligence telah digunakan optimal secara aktif? Ulangi, apakah artificial intelligence telah digunakan optimal secara masif? Mengimbangi percepatan dan perubahan ini sudah cukup membuat kewalahan. Pada intinya, penguasaan oleh pemuda terhadap teknologi dan informasi serta literasi digital menjadi sesuatu yang harus diseriusi. Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi, misi, dan plan strategis untuk 30 tahun mendatang. Agar pembangunan dapat berlari lebih cepat, strategi paling ampuh adalah dengan tolong-menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor. Karena kerja kolaboratif ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan dan juga sesuai dengan Perpres 43 2022 tentang koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Agar implementasi koordinasi lintas sektor tersebut efektif menuju pencapaian indeks pembangunan pemuda, maka pada momen Hari Sumpah Pemuda ini kita harus canangkan kebulatan tekad semua stakeholder, baik kita canangkan kebulatan tekad semua stakeholder, baik kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, organisasi kepemudaan, komunitas, serta elemen-elemen lain. Saudara-saudara sekalian, terakhir, marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pemuda dan Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo. Pembacaan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada saat berbahagia dan khidmat ini,
kami berhimpun untuk memperingati hari bersejarah dalam rangkaian panjang perjuangan bangsa kami. Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023, seraya berdoa berserah diri kepadamu. Ya Allah yang Maha Agung lagi Maha Perkasa, berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaca, kerendahan hati, keikhlasan dan rasa syukur yang tinggi dalam mengabdi serta berkarya, sehingga masing-masing kami dapat menunaikan peran dan arahan dengan benar. Taatkan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami tetap mampu berupaya keluar dari lilitan persoalan yang sulit yang kami hadapi, serta bersikap bijak atas kekurangan, kesedihan, harapan dan perjuangan yang belum selesai. Ya Allah yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia menjadi pemimpin dunia dan berilah kekuatan dan bimbingan-Mu ya Allah yang Maha Perkasa. Ya Allah, Engkau pemilik waktu, sebelum ajal kepastian-Mu menjemput kami, perkenankan kami melihat generasi kami sebagai anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, mencintai tanah air dan berprestasi di tingkat dunia. Jadikanlah mereka pejuang-pejuang yang rela berkorban demi kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah mereka pemuda dan pemudi yang lebih suka memberi daripada meminta, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai dan pengorbanan dan para pendahulu mereka, sehingga negara kami menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin upacara. Lapor, acara telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Ya, kapan? Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Pembina upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Peserta upacara yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama lagu Satu Nusa Satu Bangsa dan Bangun Pemuda Pemudi yang akan dinyanyikan oleh Kor Paduan Suara dari SMA 2 Lubuk Sikapi.
Tepuk tangan untuk dari Paduan Suara dan Paduan Puskaduk Bapak Ibu. Dan selanjutnya kita akan foto bersama. Ya, baik, seluruhnya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik, selanjutnya kami undang dari KNPI. Kami silakan langsung bergabung dari KNPI.